Hai Sobat PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Bersama Sali Dan juga April, kita bakal nemenin Sobat PDKT buat ngobrol-ngobrol. Tapi sebenarnya Podcast Desa Kepengen Tahu atau PDKT ini apa sih, Sali? PDKT itu sebuah wadah untuk kita ngobrol-ngobrol tentang desa dan macem-macem deh. Tema-temanya menarik buat Sobat PDKT biar ngobrolnya enak, ngobrolnya santai, tapi masih dapet tema yang bakal dibahas gitu ya. Iya, tentunya dengan narasumber menghadirkan atau bintang tamu yang spesial. Pastinya. Nah, di episode kali ini, Sally, kita bakal mengundang atau sudah hadir nih di sebelah kita. Ini bintang tamunya spesial karena menjadi salah satu inisiator diadakannya Podcast Desa Kepengen Tahu. Wah, siapa dia, biasa. Sally? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Ivanovic Agusta. Selamat datang Pak Ivan. Ya, terima kasih April. Ini hari ini gimana kabarnya? Sibuk atau ngapain aja sebelum mampir ke studio kita? Ya, namanya Eselon 1 ya pasti sibuk. Wah. Iya, baik Pak. Kalau kita sibuk ngobrol-ngobrol aja ya, Sally ya. Ini kayaknya Pak Ivan udah enak nih ya ngobrolnya ya. Udah santai Udah gitu. santai gitu. Hari ini Harusnya gimana? Pak ini santai aja ya Pak. Ini kayak sudah enak. Oke Pak Ivan, kita kan bakal bahas desa cerdas atau smart village. Smart Village, benar. Ya. Karena kan desa cerdas atau smart village ini banyak sekali diperbincangkan, diomongin gitu ya Sally ya. Jadi biar Sobat PDKT juga lebih mengenal apa itu desa cerdas. Apalagi masyarakat desa itu kan kita kadang masih memikirkan kalau misalnya orang-orang desa itu banyak yang gaptek. Padahal udah banyak yang melek teknologi gitu kan. Benar. Tapi buat Pak Ivan sendiri mungkin nanti banyak sekali informasi yang bisa disampaikan ke Sobat PDKT. Panggilannya Sobat PDKT nih Pak Ivan. Biar lebih sobi gitu ya, biar lebih bestie. Nah, sebenarnya desa cerdas atau smart village itu apa sih Pak Ivan? Ya, sebetulnya kata aslinya memang smart village ya. Ada yang mengatakan desa cerdas, ada yang mengatakan desa pintar gitu. Belum ada sih yang mengatakan desa cerdik gitu ya. Jadi ya boleh saja desa cerdas gitu. Desa cerdas. Ya, sebetulnya ada yang memasukkan dari smart city kemudian masuk ke desa cerdas sehingga ada 6 komponen. Ada cerdas untuk pemerintahan, untuk ekologi, infrastruktur seperti itu. Tapi Menteri Desa menyampaikan cirinya hanya 2 yang akan kita lakukan. Yang pertama, membangun desa berbasis data. Kemudian yang kedua adalah melakukan layanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. Nanti kita akan mulai di situ dulu. Oke, jadi itu pengertian dari desa cerdas atau smart village. Lalu mau tanya lagi nih Pak, biar Sobat PDKT tahu. Pertama kalinya dibuat desa cerdas ini kapan? Kapan? Ya, sebetulnya yang menarik berkaitan dengan itu ya, itu desa-desa sudah membuatnya sebetulnya. Jadi pada waktu Undang-Undang Desa tahun 2014 itu sudah ada desa yang membuat desa cerdas itu. Apalagi dengan adanya dana desa. Tapi yang menarik gini, sebetulnya internet kalau kita sekarang bicara browser ya, itu kan baru muncul 95 ya. Kemudian kalau kita lihat negara-negara lain, Singapura gitu ya, itu baru menerapkan internet secara keseluruhan 2004. Artinya kalau kita menggunakan pendekatan desa cerdas, itu kita hanya berbeda sekian puluh tahun dari negara-negara maju. Ya, sehingga memang lompatan bagi desa, satu revolusi, kalau boleh kita agak melo, revolusi dalam diam di desa. Ya, itu desa cerdas. Ya. Desa cerdas. Jadi itu peluang yang besar bagi desa untuk melakukan itu. Oke, jadi memang desa cerdas ini juga banyak sekali tujuannya, pentingnya. Boleh di-share lagi nggak sih Pak tujuannya
yang paling real gitu, yang paling bisa dirasakan sama masyarakat? Apa sih sama pentingnya desa cerdas? Jadi memang yang utama, jadi kalau istilahnya Pak Menteri ya, bismillahnya jangan sampai lupa niatnya itu mensejahterakan masyarakat desa. Mensejahterakan masyarakat desa. Jadi ukuran utamanya itu. Nah kalau desa cerdas itu berbasis data, maka kita tahu masalah masyarakat apa untuk ditanggulangi. Kemudian potensinya seperti itu. Yang kedua, kalau kita menggunakan aplikasi ya, teknologi informasi untuk melayani masyarakat, ya jadi lebih cepat. Artinya lebih cepat untuk menuju sejahtera. Cepat dan juga tepat, seharusnya gitu ya Pak ya? Ya seperti biasa. Seperti biasa. Harus pasti, cepat dan. Ada 3 pasti. Kalau gitu Pak, pasti tadi kan sudah dijelaskan tujuannya desa cerdas. Nah, yang lebih menarik nih Pak, program-program apa sih yang ada di desa cerdas itu sendiri? Ya sebetulnya desa cerdas pasti banyak programnya ya. Tapi Kementerian Desa memang untuk sampai tahun 2024 membatasi beberapa program. Yang pertama yang sering disampaikan banyak pihak itu sebetulnya memastikan ada internet di desa. Ya. Kemudian setelah itu memastikan berbagai teknologi informasi itu free bagi desa. Makanya Kementerian Desa diminta oleh Pak Menteri menyediakan berbagai aplikasi, menyediakan server di Kementerian Desa supaya bisa free ya bagi desa. Nah setelah itu yang langsung muncul itu memang sumber daya manusianya. Jadi kapasitas manusianya perlu dikembangkan. Nah pola yang dibuat Pak Menteri itu bagaimana kalau kita belajar bersama. Makanya kemudian ada istilah komunitas untuk desa cerdas itu. Nah di situ baru belajar bersama-sama. Dan karena itu Kementerian Desa kemudian ada pendamping yang kita sebut duta. Duta digital, kemudian di desa ada kader digital. Tapi intinya duta digital itu pendampingan. Kalau kader digital itu sebetulnya ya kalau istilah pemberdayaan ini local genius yang ada di desa. Jadi banyak memang komunitas-komunitas yang harus dibentuk. Salah satunya duta digital dan memang semuanya harus berkaitan gitu ya Pak Ivan ya. Tapi sebenarnya siapa aja sih yang terlibat? Karena kan setahu kita berdua nih desa cerdas atau smart village itu banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Boleh dijelasin nggak Pak? Ya kalau yang terlibat secara umum memang Pak Menteri menyampaikan tentang pentahelix. Jadi harus pemerintah desa, masyarakat desa, pengusaha yang ada di desa, kemudian akademi serta pers. Nah ini yang sering kelupaan. Yang akademi sih iya sih, cuma yang persnya sering kelupaan. Nah itu salah satu yang paling penting ya Pak ya? Iya, karena kita mengetahui salah satu cara orang desa untuk maju itu meniru, kemudian memodifikasi. Betul. Dan itu supaya tahu apa yang harus ditiru ya melalui publikasi. Kan tadi Pak Ivan sudah menjelaskan banyak nih pihak yang terlibat. Bentuk keterkaitan antar stakeholder itu seperti apa Pak Ivan? Antar misalnya pers, pemerintah desa, terus itu seperti apa bentuknya? Ya makanya Pak Menteri menyampaikan gimana kalau dibuat istilahnya beliau mengatakan war room. Kalau kita di Kementerian Desa mengistilahkan ruang kendali. Rudal sama aja soal perang itu ya. Atau sebetulnya kalau di dalam proyek desa cerdas itu disebut sebagai tempat komunitas untuk saling berkomunikasi. Nah itu di situ semua data dari Kementerian Desa akan diberikan atau disampaikan ke desa. Desa sudah punya data SDGs desa, ditambah data BUMDes, data pendamping ya. Gitu. Nah di situ desa sendiri bisa menambah data yang lain. Kemudian di dalam ruang itu semua bisa melihat dan kemudian ditambah dengan berbagai instrumen misalnya CCTV dan sebagainya untuk sinyal-sinyal yang ada di desa untuk melihat apakah misalnya sinyal kecepatan
untuk menghindari pencurian di desa gitu. Kalau cepat kan dianggap pencuri. Kemudian ada sinyal terang dan gelap seperti itu. Nah itu semua ada di dalam satu ruangan yang disebut war room desa atau ruang kendali desa. Atau Pak Menteri masih belum punya nama yang enak ya, tapi sempat beliau sampaikan ruang dinamika data desa. Nanti Sobat PDKT bakal usul nama tuh Pak, biar lebih menarik. Iya, betul. Boleh ya Pak ya di Iya komen. kan? Boleh nanti Sobat PDKT komen di bawah. Kalau yang namanya bagus kita beri kaos PDKT gimana? Kaos PDKT, nah boleh tuh nanti kita berdua minta 2 ya. Iya iyalah. Oke, kayaknya Sally mau nanya lagi deh. Iya nih, jadi Sobat PDKT juga pasti pengen tahu Pak nih yang di desa tuh di mana aja sih program Smart Village itu diterapkan Pak? Iya, kalau untuk sisi proyeknya itu nanti di 3.000 desa. Itu ada dari dari Sumatera sampai ke Papua. Sabang sampai Merauke ya Pak? Iya, benar. Cuman ya nanti bertahap sampai 2024. Oke. Tapi selain itu yang penting saat ini itu desa yang belum punya internet itu tinggal 3.000-an desa. Dan kemudian desa-desa yang tidak ada internetnya sebetulnya bisa sedikit berpindah ke desa tetangga gitu untuk mendapatkan internet. Internetnya biar stabil gitu ya Pak ya. Jadi kalau istilahnya begini, membangun infrastruktur transportasi misalnya di Papua itu kan sulit itu. Tapi kalau kita membangun telematika, bukan telematika itu tapi telekomunikasi dengan internet itu lebih mudah karena langsung dari satelit gitu. Makanya makanya tadi visi Kementerian Desa memang dulu namanya hidden revolution ya. Jadi revolusi dalam diam. Kalau diam-diam kuatirnya dianggap tidak normal gitu. Revolusi dalam diam. Ya. Diam-diam kenapa? Nah itu dengan menggunakan Smart Village. Oke, jadi ini itu peluang yang bagus. Peluang yang bagus, apalagi di 3.000 desa itu ya Pak ya. Jadi memang harus selalu ditingkatkan, apalagi desa-desa yang jaringan internetnya masih kurang stabil, itu harus menjadi PR kita bersama. Dan sekarang desa sudah memiliki data mana RT yang tidak ada internet. Bukan cuma satu desa, tapi satu RT. Sekarang misalnya Kementerian Desa mengetahui ada 26,9 juta warga desa yang seminggu terakhir menggunakan internet. Gitu. Jadi sebetulnya menariknya desa mengetahui juga sebetulnya. Kita hanya mengetahui data rekapnya, tapi siapa warga desa by name by address-nya yang menggunakan internet sudah itu oleh terdata desa dengan baik. Oke. Tapi kan gini Pak, setiap desa itu kan pasti punya inisiasi untuk memanfaatkan teknologi digital, bagaimanapun caranya. Nah, inisiatif seperti apa sih Pak yang bisa dicontohkan untuk beberapa desa nih, biar Sobat PDKT tahu? Ya, ada yang misalnya di perbatasan di Sambas itu, ada desa yang memang bekerja sama dengan pihak luar untuk membangun tower. Karena di sana memang perlu ada itu dulu. Ya. Jadi dari yang paling mudah seperti itu supaya internet masuk. Sudah ada juga badan usaha milik desa bersama yang usahanya itu memang mendirikan tower dan jaringan internet. Sudah ada juga itu. Kemudian yang paling tinggi lagi sudah ada juga duta digital di desa itu yang membuat NFT untuk produk-produk wisata desa, kemudian produk komoditas pertanian itu versi metaverse desa yang saat ini dilakukan. Kira-kira 2 bulan yang lalu mulai ada itu. Jadi udah banyak inisiasi yang dilakukan ya? Iya, cuma dalam rentang yang panjang begitu April. Dari yang mengusahakan ada internet saja sampai yang level lanjut metaverse NFT desa. Untuk itu. Jadi Kementerian Desa berjalan dalam rentang yang sangat panjang dari yang tidak ada internet sampai mengusahakan sampai yang sudah paham. Sudah terjadi. Sudah dilakukan. Terus gimana Pak kaitannya dengan desa-desa yang masih tertinggal gitu Pak? Iya, betul. Jadi memang salah satu cara untuk mempercepat kemajuan desa dengan itu. Kalau perkiraan kami begini, Sally. Jadi
ketika mereka sudah terhubung ke internet, paling tidak mereka mengetahui ada pengetahuan baru. Perkembangan apa yang lagi terjadi gitu ya Pak ya? Ya, dan itu mungkin dulu orang menganggap negatif karena muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Tapi itu ya bagus lah. Kalau orang punya kebutuhan kan dia jadi ingin mencapai itu. Betul. Seperti semakin biasa. Ingin tahu gitu ya, ya. Pak ya. Nah, kemajuan pembangunan manusia itu biasanya dimulai dari kebutuhan. Nah, tugas dari Kementerian Desa setelah menyediakan internet melayani kebutuhan itu. Betul. Itu yang paling paling mudah. Seperti kita buka warung. Kalau dagangan kita nggak ada ya kita tinggal nunggu konsumen pengen apa. Ini juga desa-desa yang punya internet pengen apa ya sudah. Nanti Kementerian Desa akan menyediakan itu. Paling tidak berkoordinasi dengan pihak lain menyediakan hal itu. Oke. Tapi Pak Ivan, kondisi desa itu kan kita tahu karakteristiknya berbeda-beda, kondisi wilayahnya berbeda-beda. Tapi gimana sih caranya untuk menyelaraskan desa, khususnya di program Smart Village ini? Kalau kata Pak Ivan tadi kan masih banyak sekarang desa-desa yang jaringan internetnya kurang lebih 3.000-an lah ya. Itu bagaimana cara menyelaraskannya Pak? Ya sebetulnya 3.000 itu yang tidak ada internet sama sekali. Tidak ada sinyal HP juga. Ada 8.000 yang hanya GSM. Ya. Itu juga akan sulit untuk internet. Yang sudah 4G itu antara 25 ribuan desa. Jadi memang senjangnya seperti itu. Ya seperti biasa pemerintah akan menyediakan fasilitas untuk yang sudah 4G supaya lebih cepat. Sementara yang belum ada GSM, internet tadi GSM ya itu harus disediakan. Makanya di dalam peraturan Menteri Desa itu dana desa boleh menyediakan itu. Saat ini sekitar 10 miliar per bulan itu dipakai desa untuk langganan internet. Kemudian sekitar 16 miliar per tahun dana desa itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur internet. Apalagi, ya masih sedikit sih, cuman ya itu usaha dari pemerintah gitu ya. Apalagi teknologi itu kan atau teknologi internet gitu menjadi salah satu modal penting, modal utama. Ya, kalau perkiraan kami dari sekitar dana desa rata-rata 900 juta. Sebetulnya pengadaan internet awal itu mungkin 100-an juta. Sebetulnya desa bisa untuk itu. Tinggal nanti tahun berikutnya hanya langganan pulsanya saja sih. Kita optimis sih. Optimis ya Pak ya? Iya. Nah, optimis dengan membuat kebijakan yang memudahkan. Iya benar. Jadi kan tadi internet itu menjadi salah satu tantangan ya Pak? Iya betul. Nah, cara mengatasinya sekarang bagaimana Pak? Nah, ini sebetulnya untuk yang 3.000 desa itu tidak hanya internet, tapi sekaligus listriknya. Makanya kita masih kurang. Iya, jadi kalau listriknya nggak ada kan internetnya. Gimana mau masuk ya Pak? Nggak bisa juga. Dan itu listrik yang berbasis bahan bakar fosil itu juga sulit untuk desa-desa tersebut. Jadi makanya kemarin dengan ITS kan sedang mencoba nanti di Maibrat itu dan kemudian nanti yang lain juga. Listriknya berbasis renewable energy dari surya, tenaga surya maupun mikrohidro. Nah dengan adanya listrik itu internetnya kemudian jalan. Tentu saja masih terbatas ya karena tenaga surya dan mikrohidro itu ya masih terbatas. Cuman sudah mulai ada internet. Dan terus dilakukan nanti agar lebih stabil gitu ya Pak Ivan. Tapi itu sudah mulai ya Pak ya? Ya ini saat ini beberapa bulan ke depan akan dimulai. Kalau yang lain yang memang sudah jalan itu saat ini memang sudah dialihkan dari listrik yang berbasis fosil itu bahan bakar fosil menuju listrik berbasis terutama tenaga surya sih, sama mikrohidro. Itu tantangan dan sekaligus cara untuk mengatasi gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak Ivan, karena kita dari tadi udah ngobrol banyak banget ya, mulai dari apa itu Smart Village, tantangan. Terus yang terakhir, Pak Ivan sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Informasi ini, harapan
untuk desa cerdas ke depan nih gimana? Karena masih banyak tantangan dan PR, harapannya seperti apa Pak? Ya sebetulnya kita pingin harapan kita sama dengan harapan desa sih, bahwa supaya mereka ingin sejahtera. Ya, mempercepat kesejahteraan warganya seperti itu. Dan memang kesejahteraan itu boleh dikatakan bisa beda-beda pemaknaannya, tapi kan secara umum ada kesamaan. Kalau fasilitasnya terpenuhi, lebih mudah untuk hidup dan sebagainya. Kira-kira sih begitu, April. Oke, ini terima kasih banyak Pak Ivan sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Kita berdua yang awalnya nggak terlalu tahu nih desa cerdas. Mungkin sobat PDKT juga, wah jadi melek nih, oh ternyata desa cerdas seperti ini dan emang menjadi poin penting untuk kita juga membantu pemerintah untuk sama-sama mensejahterakan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ivan sudah mampir ke studio PDKT. Di next episode mampir lagi jangan lupa ya Pak ya. Iya, ini kalau PDKT kok perlu ada sedikit pink ya. Biar rada-rada girly gitu ya Pak ya. Oke, jangan lupa juga buat sobat PDKT, podcast ini atau PDKT ini bakal tayang setiap hari Jumat di YouTube kita. Ada BPI Kemendesa PDTT. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa buat simak dan kita ketemu saksikan di episode selanjutnya. Pastinya episode selanjutnya bakalan lebih menarik dengan tema-tema lebih menarik, bintang tamunya juga nggak kalah menarik, lebih oke lagi. Atau kalau misalnya sobat PDKT pengen bintang tamu siapa, request influencer, langsung aja komen di bawah ya Sali ya. Boleh banget. Oke, terima kasih. Saatnya saya April dan Sali undur diri. Jangan lupa untuk simak terus PDKT makin dekat dengan desa.